Selamat sore. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kegiatan wawancara kita di sore hari ini. Namun perkenalkan, nama saya Kimberly Soputan. Saat ini saya akan mewawancari Bapak dalam rangka pembuatan tugas sumatif mengenai sumber daya alam dan sumber daya manusia. Namun bisa perkenalan terlebih dahulu, nama, usia, dan juga pekerjaan. Baik, nama saya Penatua Christoph Lempoy SHMSI, usia 36 tahun. Saat ini bekerja sebagai aparatur sipil negara di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan saat ini juga sementara dipersiapkan dalam pelayanan sebagai Penatua Remaja di Jemaat Gemim Agape Malendeng, wilayah Manado Timur 5. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana menurut Anda perbedaan gaya hidup khususnya makanan, obat-obat farmasi di masa dulu dan masa sekarang di Manado? Kalau untuk saat ini dan perbedaan saya ambil di tahun 2000. Jadi di tahun 2000 waktu saya sendiri masih remaja, itu kehadiran tempat makan seperti KFC atau Pizza Hut itu kurang, dan atau bisa juga disebut sebagai makanan cepat saji. Ternyata makanan cepat saji ini berbeda dengan makanan-makanan tradisional yang lebih sehat. Makanan tradisional kurang mengandung bahan kimia. Kalau yang sekarang ada studi dari Eropa di mana peneliti mendapatkan ternyata makanan cepat saji ini bisa menyebabkan kanker. Jadi hati-hati untuk adik-adik remaja yang suka jajan di sana, kurangi karena itu menyebabkan bisa kena kanker. Untuk obat-obat lainnya mungkin yang berbahaya jika penggunaan di apotek tidak menggunakan resep dokter, tiba-tiba apoteker keluarkan obat dan disalahgunakan oleh remaja seperti komiks yang berlebihan, ternyata berbahaya, bisa menjadi kecanduan. Mungkin itu saja. Jadi tapi bisa dijelaskan lebih spesifik lagi kalau misalnya makanan misalnya seperti contohnya tinutuan dulu susah didapatkan, tapi sekarang sudah bisa gampang didapatkan, bisa melalui pemesanan online, begitu. Bisa dijelaskan contoh Kalau lain? mungkin saran saya, kalau mau beli tinutuan atau mie campur ala Manado, itu mungkin yang di rumahan atau di kompleks rumah, otomatis kan itu dijamin sayurnya dari mana, bukan sayur sembarangan, higienisnya, sehingga tidak menyebabkan sakit di perut. Kalau di online kan kita tidak tahu siapa yang membuat, dari mana bahan bakunya, mungkin seperti itu. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana menurut Anda perbedaan alat komunikasi di masa dulu dan masa sekarang di Manado? Waktu saya masih kecil, SD, sekolah dasar, di sekitar tahun 96 sampai tahun 2000 awal, itu kami belum mengenal handphone Android. Jadi masih menggunakan telepon rumah, dan kalau tidak ada telepon di rumah, biasanya kami menggunakan warung telepon, itu disebut wartel, atau telepon umum yang pakai koin, dikasih koin 100 bisa telepon lokal. Jadi ada kesulitan memang dalam komunikasi yang di zaman itu tidak semudah saat ini. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada juga media-media komunikasi yang lebih modern. Tentunya ada perbandingan yang sangat jauh, dan yang saat ini tentu yang lebih baik. Jadi kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana menurut Anda perbedaan mode berpakaian di masa dulu dan masa sekarang di Manado? Kalau untuk usia saya di usia remaja periode 2001 sampai 2004 di SMA, kiblat fashion kami itu ada di artis-artis Hong Kong. Waktu ada
boy band namanya F4. Tapi karena pemerintah saat itu masih menekankan tentang pendidikan moral Pancasila, jadi kami memakai baju yang tidak seksi, artinya yang kelihatan pusat, masih dalam kategori sopan. Kalau saat ini saya lihat anak-anak muda kiblatnya di Korea Selatan yang dimana ada Blackpink dan grup-grup yang lainnya itu menampilkan fashion yang terlalu seksi dan mengarah kepada anti Pancasila, artinya bajunya yang dipakai itu sudah mengarah kepada memancing untuk orang berbuat asusila karena tidak sopan. Mungkin itu penjelasan saya. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana perbedaan dunia hiburan, contohnya film, musik, dan permainan di masa dulu dan masa sekarang di Manado? Hiburan kami waktu masih awal-awal tahun 2000, bioskop cuma satu di Manado, yaitu di bioskop Presiden, dan belum ada bioskop XX1 atau TO yang banyak saat ini di Manado, sehingga kurang bioskop waktu itu. Kalaupun hiburan belum ada time zone dan lain-lain, itu kami hanya ada pasar malam. Jadi di pasar malam itu kami terhibur dengan sirkus dan alat-alat yang masih kami pikir tradisional dan bisa berbahaya untuk keselamatan karena sudah besi-besi tua kan. Dan untuk hiburan-hiburan seperti saat ini yang ada di Mega Mall dan area Mantos itu tentunya sudah lebih baik dari yang dulu. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana menurut Anda perbedaan perkembangan tingkat pendidikan di masa dulu dan masa sekarang di Manado? Dulu masih karena perguruan tinggi sangat kurang di Sulawesi Utara, khususnya di Manado dan di sekitarnya, sehingga masih sangat sedikit anak-anak yang usia lulus SMA mereka kembali ke bertani, berkebun karena orang tua belum mampu untuk memberi mereka uang untuk kuliah. Tapi saat ini anak-anak muda sudah berinovasi, lebih berani, mereka lulus SMA walaupun orang tua susah, ekonomi lemah, mereka kerja di Alfamart, Indomart, kemudian mereka ambil kuliah malam di perguruan tinggi Manado sehingga mereka keluar dari zona kemiskinan. Tentunya anak-anak muda saat ini peluangnya untuk sukses lebih terbuka lagi. Demikian. Oke, kita akan lanjut ke tadi kita membahas tentang pendidikan. Sekarang bagaimana menurut Anda perbedaan dalam bidang pekerjaan yang memanfaatkan teknologi di masa dulu dan masa sekarang di Manado? Dulu masih contohnya spesifik di dunia marketing. Orang-orang perusahaan kalau ada produk baru seperti kosmetik atau mau jual rumah, perumahan, mereka hanya menggunakan brosur. Berdiri di jalan-jalan, lihat orang lewat, diberikan brosur. Tapi kalau sekarang lebih teknologi maju, bisa menggunakan media-media seperti Facebook, Instagram, sehingga produk yang mau dijual itu lebih cepat laku di zaman dulu. Itu perbedaannya. Kemudian untuk kalau di kantor tentunya dengan adanya teknologi laptop, komputer, internet, untuk mau dulu cuma kirim surat lewat pos butuh 2 minggu sampai di Jakarta di kementerian, sekarang dalam 5 menit internet membantu, suratnya sudah sampai di tujuan di Jakarta. Itu perbedaan. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai gereja-gereja di Kota Manado. Jadi menurut Anda bagaimana kondisi pertumbuhan gereja-gereja yang ada di Kota Manado? Saya membuka browsing data statistik Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Saya temukan datanya di tahun 2000 jumlah gereja Kristen baik Protestan ataupun Katolik itu 535 gereja. Dan data di tahun 2023 untuk gereja Protestan dan gereja Katolik di Kota Manado itu sudah 892 gereja. Artinya sudah terjadi pertumbuhan sebanyak 357 gereja. Kita akan masuk ke pertanyaan yang paling terakhir.
Jadi, apakah pelayanan gereja dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Kota Manado? Nah, tentu pelayanan gereja, terutama kalau kami di Komisi Pelayanan Remaja Gereja Masih Injili di Minahasa, membuat program-program yang positif untuk tumbuh kembang adik-adik remaja kami, di mana kami menggali apa minat bakat mereka, potensinya kemana, sehingga mereka sibuk dengan kegiatan positif, tidak ada ruang untuk berpikir tentang bagaimana seks bebas, apa itu narkoba, apa itu LGBT, karena ketika waktu mereka pulang dari sekolah mereka sibuk dengan kegiatan gereja, ruang untuk setan masuk menggoda mereka untuk ke arah-arah jalan yang salah, itu kami berusaha untuk mereka tidak ada ruang untuk ke situ, sehingga mereka terbentuklah generasi yang berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus, di mana mereka menjadi remaja yang takut Tuhan. Otomatis kalau sudah jadi remaja yang takut Tuhan, mereka akan takut melakukan dosa. Itu yang program yang kami buat, seperti tarian rebana, banners, kemudian ada lomba pidato bahasa Indonesia, lomba pidato bahasa Inggris, dan kira-kira ada 30 lebih jenis lomba yang kami lombakan tiap tahun di dalam event-event gereja. Demikian. Oke, jadi sekian dari kegiatan wawancara kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kegiatan ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Semangat.